Warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat pagi juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Bincang Kota, edisi weekend 5 Juli 2025. Dan tentunya hari ini kita sudah mengemas perbincangan kita dan menghadirkan sosok inspiratif juga selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tentu pada kesempatan ini kita sudah mengemas perbincangan dengan tajuk Dukcapil Makassar Menjawab. Tentu hari ini kita akan membahas kemudian bagaimana inovasi atau juga tantangan yang hadir ataupun juga komitmen dari Dinas Dukcapil Kota Makassar yang tentunya juga merata bagi seluruh masyarakat dan secara inklusif untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kehadiran juga narasumber kita dari Sekretaris Dukcapil Kota Makassar, ada Bapak Andi Salman Baso. Izinkan saya menyapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Bagaimana kabar, Pak, nih? Alhamdulillah pagi hari sehat. Ini? Sehat, Pak, ya. Mungkin walaupun cuaca ya, Pak, ya, cuaca. yang kurang bersahabat pagi ini, Pak. Tapi kita harus syukuri. Betul, Pak. Tetap mensyukuri karena juga ada yang membutuhkan, Pak, hujan di mungkin daerah lain, Pak, ya. Oke. Tani, Oke, Pak Salman, ini terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu di weekend, Pak. Siap. Weekend hari ini, Pak, harusnya mungkin lagi istirahat atau juga mungkin mengurus beberapa pekerjaan atau juga bahkan bersama keluarga. Siap. Nih, Pak, ya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan akan membagikan informasi, Pak. Ini penting juga untuk kita infokan kepada seluruh Tribuners. Maka dari itu kita mengemas tema kita, Pak, Dukcapil Makassar Menjawab nih, Pak. Siap. Nah, tentu ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan, tapi sebelum itu kita secara personal dulu, Pak. Nih, Pak. Siap. Ya, menjadi sekretaris Dukcapil, Pak, ya. Kemudian dengan personalnya, membagi waktunya bagaimana, Pak? Ini mohon izin, Pak, ini pastinya kalau berbicara tentang Dinas Dukcapil banyak pekerjaan, Pak, ya. Tapi membagi waktunya dari Pak Salman sendiri seperti apa, Pak? Jadi artinya, Vio, sebelum saya jawab, ya saya salam dulu kepada teman-teman kita, masyarakat pendengar, Tribuners yang ada di Kota Makassar maupun di luar dari Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat. Bagaimana bisa Kota Makassar menjadi warganya semua jadi mulia. Jadi kita lanjut, Vio. Ya, intinya komitmen pertama ya selama kita menjadi ASN apapun itu harus kita kerjakan. Itu menjadi prioritas utama dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain. Membagi waktu ya memang kita tahu pengunjung masyarakat yang datang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kota Makassar itu cukup banyak, ya. Kalau kita lihat registrasi orang yang mengurus itu ya mungkin bisa 2-3 sampai kecamatan, ya. 2 sampai 300 orang per hari. Per hari, ya? 200-an. Tetapi Pak Kades kami bagaimana berusaha membuat inovasi-inovasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan di Dukcapil. Dan itu tuntutan dari pimpinan kami sebagai Pak Wali Kota, Pak Munarfi, bagaimana bisa masyarakat itu mudah mengakses pelayanan publik tanpa harus bersusah-susah jauh. Jadi kami ya pertama kita membuat inovasi adalah kita buat masyarakat bisa mengakses Dukcapil itu tidak harus datang ke Dukcapil atau ke kecamatan. Nah, saya mau sampaikan sekarang itu Dukcapil ada di 15 kecamatan loh, Vio. Jadi masyarakat sebenarnya kalau mau mengurus, tidak usah jauh-jauh di Alauddin ujung perbatasan Kota Makassar, cukup datang ke kecamatan. Nah, nanti cari di FO siapa petugas operator kami yang kita tempatkan di di kecamatan. Jadi petugas Dukcapil yang kita tempatkan di kecamatan itu, bukan petugas pegawai kecamatan. Nah, mereka baku bantulah. Nanti memang ada beberapa pelayanan yang tidak boleh memang dilakukan di kecamatan. Contoh misalnya data baru, misalnya masyarakat anak-anak yang baru lahir tidak punya akte, nanti 7 tahun seperti sekarang. Ada. Iya, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini banyak masyarakat sekarang berbondong-bondong mau ngurus akte kelahiran. Karena kenapa? Karena mau sekolah. Nah, itulah kekurangannya kita, masyarakat kita kan, nanti ada kebutuhan baru datang. Ya. Nah, jadi itu harus memang di Dukcapil, tidak bisa di kecamatan. Kemudian pencatatan perkawinan yang di luar dari Muslim, seperti Nasrani, ada saudara kita yang Kristen, yang Buddha, Hindu, itu harus dicatatkan memang, harus datang ke Dukcapil. Harus datang ke Dukcapil. Iya, harus datang ke Dukcapil. Begitu juga dengan warga negara asing.
Nah, itu harus mereka datang kalau mau mengurus kitas dan kitab, gitu. Nah, jadi itu ada di kecamatan, kemudian kita juga sudah membuat website. Jadi biar tidak datang ke kecamatan atau ke Dukcapil, kalau ada pengurusan, kita sebenarnya mengurus di anu aja, di apa namanya, by online aja. Ada linknya, kita masuk, nanti di situ diarahkan, sudah. Jadi ya itu. Jadi saya sisa mengontrol karena saya diperintahkan oleh pimpinan Pak Kadis bagaimana mengatur ritme di pelayanan yang ada di Dukcapil supaya tidak terlalu kredit atau bagaimana. Gitu. Betul. Berarti mungkin selain karena alasan agar secara offline itu tidak terlalu kredit dan sebagainya, Pak, sebenarnya seberapa penting sih saat ini pelayanan publik dalam bentuk digitalisasi? Kalau menurut Pak Salman sendiri nih? Kalau sekarang memang kita harus dituntut, zamannya sekarang memang harus ya, karena bagaimana percepatan pengurusan. Kita tahu sekarang apalagi Kota Makassar ini kan masyarakatnya ini kan rata-rata mobilitasnya itu tinggi. Mobilitasnya itu tinggi, jadi ya masyarakat harus memang pemerintah dituntut harus bagaimana bisa khususnya pelayanan publik ini bisa mempercepat pelayanan ke masyarakat dengan mudah dan gratis. Seperti itu. Jadi ya kami juga di Dukcapil salah satu untuk memudahkan masyarakat, tidak ada lagi kita harapkan itu ada keluhan. Susahnya itu ke pengurusan di Dukcapil, tidak ada waktuku kemudian saya kalau Senin sampai Jumat itu kerja, tidak ada waktu untuk keluar mengurus. Akhirnya ya itu tadi ada dua kita Pak Kadis buatkan inovasi ya tadi melalui mendaftar melalui website linknya, kemudian kedua Sabtu Minggu itu kita buka. Ada namanya inovasi kita itu adalah weekend service. Weekend service? Iya, weekend service kita buka Sabtu Minggu karena tapi memang setengah hari. Iya, ada jam setengah hari. Jadi ada jam operasional 8 sampai jam 12. Karena kenapa kita itu ya tadi saya sudah sampaikan penduduk warga Kota Makassar ini kan mobilenya cukup tinggi, aktivitasnya cukup tinggi. Jadi kalau macam kesian pegawai-pegawai bank kayak macam bank, kemudian buru-buru, waktunya sempit untuk istirahat, makanya kita harapkan di Sabtu Minggu itu bisa kita layani. Itu. Jadi maksudnya tetap ada tatap muka juga, walaupun sekarang ini sudah terdigitalisasi juga, Pak. Karena mungkin ada beberapa juga yang memang masih perlu untuk datang langsung ke lokasi gitu, untuk bagaimana mengurus kebutuhan, keperluan. Nah, tapi yang mungkin menarik seperti yang disampaikan Pak Salman adalah sekarang ini baru banyak masyarakat yang berdatangan, Pak ya, karena baru mendaftarkan anaknya, membuat akte kelahiran. Nah itu kalau di Makassar sendiri dari 15 kecamatan dominasi paling banyak dari kecamatan mana nih Pak? Ini biar jadi bahan evaluasi juga. Sebenarnya hampir merata, tapi kayaknya banyak itu daerah-daerah saudara-saudara kita yang di agak pinggiran seperti Kecamatan Kemenjatan Mariso, Tallo, tapi Panakukan juga ada. Tapi mungkin memang hampir rata-rata di setiap kecamatan ada. Pasti ada. Iya, pasti ada. Tapi saya lihat itu kalau kita lihat memang rata-rata kesian saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita yang mungkin kurang mendapatkan informasi, kemudian kemampuan untuk digitalisasi kurang, tidak dapat informasi bahwa harus nanti kalau kamu mau kasih sekolah anakmu tuh diminta aktenya nak. Nah, itu. Jadi itu yang menjadi tuntutan kami juga untuk bagaimana selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar di 15 kecamatan ini. Makanya kita itu di Dukcapil 1-2 bulan sebelum masa pendaftaran sekolah itu sudah kita sampaikan memang ke masyarakat. Jangan lupa urus memang akte kelahiran tak nah. Karena kenapa? Karena kalau kita mau mendaftar sekolah, anak tak masuk PAUD kah, masuk SD kah, masuk TK, diminta itu akte kelahirannya. Jenjang apapun Pak ya? Jenjang apapun sekarang saya lihat itu rata-rata. Jadi memang banyak yang mau melakukan pengurus. Tapi ada juga yang bukan umur-umur 5 tahun, 6 tahun, ada yang umur-umur yang sudah 30. Iya ada. Karena kenapa? Mungkin ketidaktahuan. Atau karena dia tidak sempat melakukan perekaman, karena kan sekarang ini sistemnya kita ini Dukcapil ini sudah namanya SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpadu. Jadi di pusat semua datanya. Jadi
sudah itulah makanya eKTP. Oh, Jadi ya. oke. Jadi kalau masyarakat yang belum pernah, walaupun warga penduduk Kota Makassar terus punya KTP konvensional yang lama, kalau dia tidak melakukan perekaman biometri mata, sidik jari di retina kan, itu nanti tidak ada datanya. Di Tidak aktif datanya di KK ataupun KTP-nya. Oke, oke. Gitu. Berarti menjadi suatu keharusan Pak Harus ya, untuk keharusan. sekarang ini untuk mengurus harus KTP elektronik melakukan ini. perekaman KTP dengan menggunakan memegang kartu elektronik KTP. Oke, boleh disampaikan mungkin Pak Salwan untuk Tribuners semua juga mungkin yang belum sempat mengurus atau baru mau mengurus nih, sebenarnya syarat atau alur terbaru dari pengurusan kartu tanda penduduk elektronik ini seperti apa Pak? Yang harus mereka penuhi nih? Iya, jadi untuk masyarakat Tribuners yang pendengar yang ada di Kota Makassar ya, kalau di luar Kota Makassar ya ke daerah ke pemerintahannya setempat. Jadi disampaikan kepada masyarakat yang pertama yang sudah cukup umur, wajib KTP umur 17 tahun, kalau kita mau melakukan perekaman harus bisa dilakukan di kecamatan maupun di Dukcapil dengan membawa KK, memperkuat lagi ijazah. Karena kenapa? Biasa di dalam KK itu antara KK dengan ijazah itu ada perbedaan biasa. Apakah hurufnya yang kurang atau hurufnya yang lebih atau titik? Makanya kenapa kita selalu menyarankan bawa ijazah. Tapi kalau kita sudah yakin, kita sendiri yang verifikasi di rumah, kakak dengan nama dalam kakak dengan ijazah sudah cocok, ya enggak perlu lagi bawa ijazah. Ijazah apa nih Pak? Ijazah SMP? Tergantung SD, SMP, apapun SMA, Pak ya? Iya, apapun. Yang penting sama semua ya. Oke. Nah, itu yang dibawa. Cukup itu saja. Oke, Terus datang, ijazah. Kemudian datang ke Dukcapil. Karena kalau melalui link tidak bisa, karena harus melakukan geometri retina, kemudian sidik jari dan bertanda tangan. Begitu. Itu harus datang ke Dukcapil. Oke. Iya. Berarti memang untuk menyempatkan waktu itu perlu teman-teman, apalagi layanan operasional sudah dibuka sampai Sabtu Minggu juga Sabtu Minggu, ya. Berarti lakukan. Senin sampai Minggu Pak Iya, ya? Senin sampai Minggu. Jadi teman-teman itu bekerja 7 hari, tidak ada istirahat. Tapi memang ya kalau di Sabtu Minggu kita oplosan ya. Tidak semua masuk kantor seperti Senin. Apalagi juga mungkin setengah hari Pak ya. Setengah hari. Yang jelas mungkin buka layanan untuk teman-teman, mempermudah teman-teman ini mengurus. Saat ini memang lagi dibutuhkan KTP elektronik. Elektronik, ya IKD. Oke, IKD. Nah IKD ini mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, IKD ini kepanjangan singkatan atau kepanjangan dari Identitas Kependudukan Digital. Nah, ini setiap orang penduduk itu bisa satu kali melakukan IKD di HP-nya. Nah, ini manfaatnya. Pertama, ketika kita nanti mau pengurusan tidak perlu lagi susah-susah mencari KTP fisiknya ya. Seperti contoh kalau kita mau mau berangkat melalui bandara ya cukup kasih lihat saja IKD-nya. Nah, kemudian IKD ini ketika masyarakat sudah punya IKD, dia mau melakukan pengurusan di bank itu jarang itu yang tidak sinkron. Karena sudah ada IKD-nya. Nah, yang banyak ini kita dapatkan yang tidak sinkron datanya ketika dia mau mengurusan di bank atau di mana atau di Taspen atau apa, kalau dia belum IKD. Makanya kita menyarankan untuk melakukan IKD. Secepat mungkin. Iya, secepat mungkin. Dan kemudian di dalam IKD nanti, ini tuntutan dari Dirjen Dukcapil, pemerintah pusat, itu nanti pengurusan administrasi kependudukan itu ada di dalam IKD nanti. Di menunya ada semua. Misalnya kita mau urus perbaikan nama itu bisa melalui IKD nanti itu lama-lama akan ke sana nanti jadinya menjadi satu pintu Pak jadi satu pintu. Dan memang dalam pengurusan IKD ini harus memang kita datangi kantor Dukcapil atau di kecamatan. Karena kenapa? Ada barcode yang harus diverifikasi di Dukcapil sama teman-teman operator yang ada di Dukcapil, apakah di kecamatan atau di Dukcapil. Tapi saya mau tambahkan Vio, sekarang kita itu sudah ada juga di MPP. Oke, mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik yang ada di Slamet Riyadi, di depan Taman Macan. Itu ada di situ. Jadi masyarakat yang mau bisa hampir sama pelayanan yang ada di
yang ada di kantor Dukcapil Kota Makassar. Oke. Itu perekaman di situ juga bila. Mungkin Pak ini yang menjadi ketakutan masyarakat ya ketika mungkin sudah mendapat informasi dari Pak Salman nih ya bahwa di titik MPP kemudian di kecamatan, ya. Mungkin lebih trust, maksudnya masyarakat lebih trust ketika langsung datang ke kantor dinas Dukcapil nih Pak. Nah takutnya ketika datang ke kantor kecamatan atau di MPP ini pada saat hadir tapi tidak ada layanan nih Pak. Nah untuk meyakinkan masyarakat bisa benar-benar datang ke sana, mungkin kalau misalnya tidak dapat layanan seperti yang disampaikan Pak Salman, bisa adukan kemana nih Pak? Iya. Ya, jadi ya betul Vio. Jadi memang kita harapkan memang masyarakat membantu Dukcapil untuk salah satu bisa mengevaluasi kerja-kerja kita. Kalau kita sendiri kan kita menganggap oh sudah bagus ini, tapi ya kalau yang merasa kurang ya itulah yang kita harapkan masukan. Karena kita juga Pak Kadis juga sekarang memperbanyak headline pengaduan yang ada di Dukcapil. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa pertama tidak terlayani dengan baik, kemudian ada yang tadi kita bincang-bincang sama Vio bilang, ih ada katanya calo, laporkan. Pak, ada juga. Nah, kita harapkan itu sebenarnya, karena kalau kita yang mencari susah Ki, karena kita tidak lihat, ada apalagi dengan Pak, ya, apalagi dengan digitalisasi kan, bisa saja ini calo mendaftar melalui online di luar, setelah itu dia masuk. Nah, jadi ya kita ingin masyarakat bisa jadi pengontrol kami, karena kita terbuka, open kok. Kalau memang ada kesalahan ya kita mohon maaf, kita akan perbaiki. Klarifikasi juga, ya pasti kita klarifikasi dulu. Kalau memang betul-betul ada kesalahan ya kita minta maaf. Nah, seperti kemarin ada laporan merasa tidak adil. Nah, ada yang dia lama katanya menunggu, terus tiba-tiba ada orang yang masuk. Nah, setelah kita klarifikasi, kita cari-cari, ternyata oh ini orang yang masuk ini dia kelewat antriannya. Dia bilang, saya keluar tadi ada hampir memang sekitar 15 menit di luar, dia tidak dengar panggilannya. Nah, jadi karena kan dia ngomong sama petugas yang bagian perekaman, bisa enggak saya lebih cepat? Karena dilihat antri, oh ternyata dia memang telat. Kelewat antriannya. Tapi alhamdulillah miss-nya bagus semua. Permasalahan maksudnya nomor antrian Pak ya, kalau permasalahan itu. Tapi kalau untuk aduan tadi boleh hit up ke kontak mana nih Pak, atau mungkin sosial media dari Dukcapil sendiri? Ada sosial media, IG-nya Dukcapil, itu bisa diakses masyarakat, bisa akses itu, kemudian komunikasi di situ. Sama juga dengan Vio, saya mau tambahkan kan ini kan kita sekarang kan di Dukcapil itu sudah tidak ada lagi pelayanan secara manual. Kita itu di Dukcapil itu di loket-loket yang ada itu dibantu, dituntun untuk mendaftar secara online. Secara digital juga. Digital juga. Jadi tidak ada berkas yang kita terima. Nah, nanti masyarakat juga itu makanya disampaikan harusnya di kecamatan aja. Karena kenapa? Sampai di sini juga produk itu tidak akan selesai. Nanti kalaupun selesai hari itu akan dikirimkan melalui emailnya dia, akunnya dia. Akun pribadi Pak, akun pribadi yang dibantu kalau dia belum punya akun, dibantu untuk dibuatkan. Itu. Jadi maksudnya ini penyampaian juga buat Tribuners bahwa tidak perlu khawatir Pak ya untuk melakukan perekaman atau juga mungkin ada pengurusan administrasi di kantor kecamatan ataupun di MPP sekali lagi. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk membuka layanan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan dari Dukcapil sendiri itu sudah sangat terbuka juga. Jadi langsung saja disampaikan kalau misalnya ada yang sesuatu merasa tidak sesuai. Tidak sesuai. Kalau misalnya tidak puas di hotline-nya kita, di nomor pengaduannya, cari saya di semua. Karena saya memang dituntut harus setiap hari yang standby di kantor Dukcapil, Pak. Walaupun kalau ada kegiatan-kegiatan yang harus mewakili Pak Kadis, ya mungkin, tapi harus saya kembali setelah kegiatan itu, karena ya namanya sekretaris kan melihat roda pelayanan pekerjaan yang ada di setiap kantor. Pak. Begitupun di 15 kecamatan maupun di MPP. Berarti banyak sekali tugasnya Pak. Gitu, Pak Salman, tapi kalau berbicara tentang progres implementasi dari IKD ini, hingga tahun ini sudah ada total berapa mungkin yang melakukan perekaman untuk IKD ini?
Kalau jumlah totalnya saya Kurang tahu pasti, Pak, ya? kurang tahu pasti, tetapi saya mau sampaikan Baik. kemarin Dukcapil Kota Makassar 2025 ini tahun ini kalau tidak salah, tahun kemarin Iya. 2024 24, kami mendapat penghargaan Dukcapil di bagian timur itu adalah yang tertinggi melakukan pembuatan IKD untuk warga yang ada di Kota Makassar. Makassar. Tapi kalau saya tidak salah mungkin dari jumlah wajib ber-KTP yang umur 17 tahun ke atas itu kalau tidak salah itu sudah hampir 30% dari 30%. total jumlah Penduduk, Pak, ya? penduduk yang ber-KTP ya, Oke. yang ber-KTP. Iya. Dan memang juga sedang masif-masifnya ini, Pak, Iya, ya, kita sampaikan. digencarkan. Nah, makanya mungkin ada layanan istilahnya jemput bola juga, Pak, dari Siap. Dukcapil Makassar. Ya, Nah, ini seperti apa, Pak? jadi penjelasannya? betul Vio, jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita buka di mana tempat-tempat ada keramaian, kemudian ada acara besar, baik dari pemerintah maupun di swasta, itu kita lakukan lobby untuk bagaimana kita bisa ada booth untuk melakukan pelayanan seperti membuatkan IKD kepada masyarakat. Nah, jadi kayak macam sekarang ini kita lagi lihat mau perpanjang lagi kerjasama, kita akan buka di Car Free Day. Car Free Day yang ada di Sudirman, Car Free Day yang ada di Boulevard. Kemudian kegiatan-kegiatan Pemkot, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan pameran atau apa, itu kita minta dibuatkan satu booth. Dan kami juga welcome kalau misalnya pemerintah baik swasta maupun pemerintah lain di luar dari misalnya dari apa, itu kita welcome untuk diundang untuk melakukan IKD di perusahaannya atau di kegiatan-kegiatan setiap yang ada di Kota Makassar. Berarti hingga saat ini, Pak, kalau berbicara tentang bagaimana harapan dari Dukcapil Makassar sendiri agar bisa bekerja sama, saling bergandengan dengan perusahaan atau pihak swasta nih, Pak. Sampai sejauh ini sudah ada berapa pihak swasta yang membutuhkan atau juga mengajak kerjasama nih, Pak? Jadi lumayan sih, Vio. Seperti kemarin di pengadilan negeri itu kita sudah pernah lakukan. Kita minta dipanggil, kita lakukan IKD. Kemudian ada dari Kemenhum kalau tidak salah itu waktu juga kita sudah lakukan ada kegiatan pada Kemenhamnya kita lakukan di situ IKD. Dan kita juga lakukan kalau anak sekolah yang kita mengejar yang KTP pemula, itu kita sudah langsung melakukan IKD di situ. Kita melakukan perekaman di sekolah SMA, sekolah tinggi atas, kemudian kita langsung setelah perekaman langsung kita IKD-kan mereka. Ya. Dan kita siap menunggu pihak-pihak swasta maupun instansi-instansi lain untuk mau bekerja sama untuk melakukan pembuatan IKD untuk pegawai-pegawai, kita siap. Yang penting kita menyurat, kemudian ada waktu kita lakukan. Pak, kedepannya mungkin dalam waktu dekat apakah ada inovasi lagi yang akan dikeluarkan dari Dukcapil, Pak, atau mungkin masih bertahap untuk proses IKD ini? Iya, ada inovasi nanti sementara kita buat itu adalah Pakabaji. Pakabaji itu kita kerjasama dengan KUA yang ada di 15 kecamatan. Jadi kerjasama dengan Depak pasti ya, tapi pelaksananya di KUA. Kenapa kita mau membantu masyarakat mempermudah merubah status perkawinannya di KK. Yang tadinya belum kawin menjadi kawin tercatat. Jadi di KK-nya langsung. Jadi tidak, kalau dulunya sebelum kita melakukan inovasi Pakabaji ini, itu masyarakat kalau sudah menikah kawin harus dilaporkan dulu ke dia harus datang ke Dukcapil untuk merubah status datanya status perkawinannya. Tapi dengan adanya kerjasama ini, kita sudah bisa cukup di KUA yang menginput, setelah itu nanti langsung kita rubah datanya statusnya di Dukcapil, di operator itu. Itu yang salah satu yang inovasi yang kita lagi buat. Nanti insya Allah tahun ini juga mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Kita mau membuat inovasi kerjasama juga dengan sekolah-sekolah yang PAUD atau SD untuk bagaimana
anak-anak itu bisa mempunyai kartu identitas anak, KIA namanya. KIA. Nah, itu kan KIA itu hampir sama bentuknya, modelnya seperti KTP. Nah, jadi anak-anak karena KIA ini, kalau anak-anak mempunyai KIA yang umur 17 tahun ke atas, nah itu nanti ada dividen yang didapat yang kita kerjasama dengan tempat-tempat outlet yang ada di Kota Makassar, misalnya Gramedia, tempat bermain, kemudian tempat bermain, kemudian tempat-tempat makan, itu ada diskon-diskon yang diberikan. Tempat pembelian seragam, baju, alat-alat tulis anak-anak itu ada. Nah, jadi itu yang kita. Berarti ini kabar gembira juga Pak ya, iya, untuk anak-anak ini usia dari tahun berapa nih, Pak? Jadi kita utamakan, prioritaskan 5 tahun ke atas. 5 tahun Karena ke atas. kalau bayi kan terlalu kecil kasihannya, atau fotonya nanti. Jadi nanti kalau SMP dia malu-malu kasih lihat kianya. Karena kalau kita mempunyai anak-anak punya KIA, tidak susah lagi untuk misalnya sekarang kan kalau orang mau berangkat juga harus ada ada datanya anak-anak itu, mau beli tiket. Nah, jadi kalau dia sudah punya KIA ya, alhamdulillah. Tapi ini akan menjadi program prioritas seluruh Indonesia atau mungkin di Kota Makassar aja nih Pak? Enggak, prioritas seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia? Iya, oh, dituntut memang. Baik. Gitu. Berarti sorry Pak, dari umur 5 tahun sampai 16 tahun sebenarnya ya sebelum ber-KTP. Oke, 16 tahun. Tapi kan kalau sudah 16 kan sisa berapa bulan, setahun kan. Jadi ya itu yang jadi kalau kita harapkan begitu. Jadi mungkin seperti kayak misalnya seorang mahasiswa Pak ya, punya atau memiliki identitas KTM nih, kartu tanda mahasiswa. Nah, itu mempermudahkan kita mahasiswa ketika seperti yang disampaikan Pak Salman untuk mendapatkan diskon, untuk mendapatkan pokoknya dipermudah lah Pak ya, dari segi mungkin berbelanja dan sebagainya. Ada diskon-diskon yang di tempat-tempat tertentu yang kita sudah kerjasama. Keren. Berarti inovasi selanjutnya yang kita tunggu adalah ini Pak ya. Ada kartu kartu identitas anak. Sebenarnya kartu ini sudah lama. Nah, cuma kita mempercepat supaya rata-rata anak-anak kita yang di bawah dari 17 tahun ini sudah memiliki. Nah, itu seharusnya kita memperkencang untuk kerjasama di dinas pendidikan di sekolah-sekolah dasar itu. Keren Pak. Ya. Ditunggu Pak kabar gembiranya Pak ya. Ini juga menjadi angin segar juga bagi ibu-ibu, bapak-bapak ya. Mungkin yang senang berbelanja. Pak, tadi kalau berbicara tentang layanan ada Pakabaji atau Pak Bajiki mungkin ya? Iya. Pakabaji. Iya, ada juga layanan, ini mau konfirmasi apakah benar ada layanan Rindu Capil? Iya, ada Rindu Capil. Kemudian ada Kasik nih Pak, Kasik yang bekerja sama dengan TPPKK mungkin ya. Kalau nggak salah informasi yang saya dapatkan mengenai itu. Dan ini mau konfirmasi apakah memang benar ada? Iya ada. Kasik ini kan baru, nanti kita mau sementara baru. Berarti sedang berjalan Pak ya. Ya. Kemudian ada juga namanya kunjungan door to door perisai namanya. Perisai. Iya, perisai ini adalah kunjungan kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang punya kendala tidak mampu datang ke Dukcapil karena ya sesuatu hal, misalnya dia disabilitas, kemudian dia sakit karena lumpuh, yang belum punya data sama sekali. Nah, itu kita kunjungi door to door ke rumah-rumah. Nah, yang penting sebelum kunjungan itu ada keluarga melakukan pelaporan bahwa ini saya punya orang tua KTP belum pernah melakukan perekaman atau sakit, dia tidak bisa datang ke Dukcapil, tidak pernah difoto, belum punya eKTP. Nah, itu nanti keluarganya datang melapor, kemudian diisi formulir, nanti kita jadwalkan untuk datang, kita kunjungi turun ke bawah. Langsung mendatangi door to door seperti yang dikatakan Pak Salman. Memang layanannya bukan hanya kepada masyarakat, maksudnya juga tetap
Makanya tadi saya mengatakan bahwa secara inklusif Pak ya, betul. semua harus merasakan manfaat yang diberikan dari layanan-layanan Dukcapil Makassar. Pak, ini menjadi pertanyaan penting juga mengenai data palsu atau mungkin informasi-informasi hoax yang masih banyak mungkin atau sering dijumpai di Kota Makassar Pak. Ini mungkin ada oknum-oknum. Kita mau dengarkan mungkin penjelasan dari Pak Salman seperti apa sebenarnya fenomena yang terjadi, kemudian solusi dari Dukcapil itu seperti apa Pak? Jadi terima kasih Vio. Jadi sedikit saya mau sampaikan kepada Tribuners bahwa selama beberapa bulan dan minggu-minggu terakhir ini semakin kencang, banyak penelpon-penelpon gelap menelpon ke masyarakat mengatasnamakan Dukcapil. Jadi saya mau sampaikan di acara ini bahwa Dukcapil itu tidak pernah melakukan komunikasi melalui telepon atau WA kepada masyarakat. Nah, jadi kalau ada yang menelpon atau WA, oknum mengatakan Dukcapil itu bohong, itu penipuan itu nanti, hati-hati Ki. Nah, kecuali kalau masyarakat yang menelpon ke petugas itu bisa terjadi. Karena contoh misalnya mau tiba-tiba dia butuh mau sinkronkan datanya, nah penting sekali ya. Kemudian dia hubungi headline-nya atau ada temannya dia hubungi, itu bisa terjadi. Tetapi kalau petugas, ada orang yang mengaku petugas menelpon seorang, itu tidak betul. Karena kenapa? Jangan sampai ini data kita itu bisa diambil oleh penelpon gelap ini, karena ada beberapa teknik cara yang dia lakukan. Misalnya, saya dari petugas Dukcapil mau melakukan sinkronisasi data kependudukan kemudian saya mau melakukan verifikasi IKD. Jadi nanti itu dia akan forek data-data kependudukan kita. Nah, setelah dia dapat data kependudukan kita, nanti ada dua cara. Tadi saya sudah sampaikan sama Vio, dia melakukan minta, kita video call ya Pak, karena mau verifikasi wajah. Ini yang bahaya. Karena kalau kita sudah lakukan, bisa saja, saya tidak tahu bagaimana tekniknya, diambil wajah kita, itu akan dia pinjol nanti. Ada kejadian, ada keluarga dari teman itu dia mengalami kejadian itu, akhirnya 3 hari kemudian sudah ada tagihannya, ada pemberitahuannya bahwa atas nama ini ada pinjolnya 45 juta. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga dia melakukan setelah data-data kita diambil, dia sampaikan, Pak, tadi kan kita sudah isi datanya di formulir Pak, cuma ini ada butuh materai Pak untuk dipasang di sini, jadi harga materinya kan sedikit Pak, 10.000, tolong ditransfer aja. Nah, pada saat ditransfer itulah yang bisa dia mungkin bagaimana tekniknya mereka bisa membuka rekening kita. Dan ada kejadian, itu tadi Vio sampaikan, kasih lihat, ada yang diambil, dikuras ATM-nya sampai 7 juta, sampai puluhan juta ada. Jadi maka dari itu saya mau sampaikan kepada pendengar atau penonton Tribuners, kalau ada kejadian-kejadian begini, jangan sama sekali kita respon. Itu tidak benar sama sekali. Jadi tolong. Kemudian data kita ini memang harus kita rahasiakan, tidak boleh kita sembarang memberi orang, apalagi KTP kita foto, kita show foto baru kita bagikan. Ini yang bahaya. Ini bisa pinjol, orang menggunakan pinjol. Karena ada kejadian Pak, ada anaknya saya punya teman Vio, saya tidak tahu temannya kayak yang pakai, selalu ada tagihan pinjolnya, kesian. Sampai orang tua itu stres, bagaimana ini bisa dimatikan ini? Saya bilang ya, kita itu tidak boleh mematikan NIK. Nah, jalan satu-satunya ini adalah kita harus laporkan ke polisi supaya dicari siapa orangnya, kemudian tidak dipergunakan lagi KTP. Karena kita itu kan selama hidup itu cuma satu NIK, makanya ada biasa bilang KTP ini berlaku seluruh Indonesia. Padahal sebenarnya kalau KTP-nya memang NIK-nya ini berlaku seluruh Indonesia. Tetapi kalau kita berpindah kabupaten kota atau provinsi, ya tetap harus merubah data kita. Karena kita sudah ada misalnya berada di misalnya Jakarta, kan kita harus merubah KTP kita. Ya, tapi NIK itu tidak berubah. Nah, tapi elemen data yang ada di dalam KTP itu akan berubah, itu yang harus dicetak. Nah, jadi
Tapi tidak perlu lagi foto, tidak perlu lagi foto, tidak perlu lagi scan mata, tidak perlu lagi sidik jari, tanda tangan tidak perlu lagi. Oke. Nah, itu. Oke, Ya. berarti menjadi pertanyaan penting juga mungkin menyambung yang disampaikan Pak Salman. Misalnya, ini kan kalau Kota Makassar ini terkenal dengan banyaknya kemudian perpindahan masyarakat dari satu kota ke Kota Makassar nih. Nah, lantas pertanyaannya ketika mereka tidak mengurus perpindahan atau mengurus perubahan KTP, apakah menjadi masalah nanti di kemudian hari? Pasti, karena kenapa? Sekarang kan kita masyarakat yang mau mengurus mencari pekerjaan atau apa itu kan mengurus SKCK. Nah, kalau masyarakat bukan penduduk Kota Makassar, dia mau mengurus SKCK, pasti akan disuruh namanya mendaftar di penduduk non permanen. Ada aplikasi yang harus diinput nama kita di dalam Works itu, kemudian harus ke Dukcapil lagi melakukan Pelaporan mungkin ya? Verifikasi. Oh, verifikasi. Nah, kalau sudah ada itu, baru bisa kita mengurus SKCK di Polres ataupun di Polda. Nah, jadi itu. Kemudian sama juga kalau mau melakukan, biasa kan ada juga bukan penduduk sini, mungkin ada mau buka, mau ada apa usaha-usaha, itu pasti nanti dipersulit pasti karena bukan penduduk Kota Makassar. Jadi kalau saya sih menyarankan kalau memang di sini bermukim beberapa tahun, khususnya anak mahasiswa juga yang kuliah, ya ini kan sekarang kemudahan-kemudahan sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri di dalam ini Dirjen Dukcapil. Perpindahan penduduk itu tidak susah lagi sebenarnya, berbeda seperti yang dulu. Jadi masyarakat ini biasa masih teringat-ingat di dalam pikirannya itu bahwa pindah penduduk itu susah. Nah, padahal sebenarnya mudah sekali. Nah, kita datang, yang penting kalau memang kita niat misalnya datang di sini untuk kuliah, ya kita kuliah kan paling cepat itu kan 3 tahun. Ya jarang itu yang 2 tahun kan. Nah, 3 tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun atau cari kerja. Mendingan kita pindahkan aja penduduknya. Atau mungkin mahasiswa-mahasiswa ini khawatir Pak ya, ketika datang ke kantor mungkin tidak terlayani atau mungkin akan ada pungli nih Pak. Saya mau sampaikan Vio bahwa di dalam Perda, saya lupa nomornya, di Perda itu sudah mengatur bahwa pelayanan yang Dukcapil itu salah satu pelayanan yang tidak ada penarikan distribusinya. Itu gratis. Nah, itu. Apapun pelayanannya. Apapun pelayanannya, tidak ada. Orang biasa bilang, bayar gini ya. Nah, makanya dari acara ini saya mau sampaikan, selama kita mengikuti prosedur SOP untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan, insya Allah itu tidak ada namanya pembayaran. Nah, yang kita hindari ini adalah jangan sampai masyarakat sendiri yang mau minta dipermudah, dipercepat. Nah, dia mintalah ada pengurus calo, itu yang kita tidak tahu. Nah, tetapi kalaupun ada yang begitu, kita mau mengurus kemudian diarahkan ke calo, laporkan. Ya tadi dari awal kita sudah sampaikan, kita punya ada nomor pengaduan, kita sosial media, atau kalau tidak langsung ke saya sampaikan. Karena saya selalu standby selama ada sehat atau tidak ada kegiatan luar. Semoga selalu sehat Pak. Amin. Oke, mungkin sebagai closing statement kita Pak, ini dari yang kita bahas ini semua sangat informatif semua Pak ya. Bagaimana kemudian fenomena yang terjadi di Kota Makassar juga perlu menjadi bahan edukasi bagi seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya pada kemudian calo-calo atau mungkin karena dengan layanan yang diberikan saja sudah sangat efisien dan tidak dipungut biaya sepeser pun ya Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhirnya Pak, lantas mungkin dari segi tantangan yang hadir dan dirasakan oleh Dukcapil sampai saat ini ada dari segi mana nih Pak? Kalau layanan tadi sudah sangat luar biasa, kemudian tadi juga bagaimana tingkat kepuasan dari masyarakat itu juga sudah sangat luar biasa disampaikan dari awal. Lantas tantangannya ada di mana nih Pak? Kalau menurut Pak Salman? Jadi tantangan kita ini, kita sudah berusaha bagaimana caranya kita informasikan bahwa Pak Kadis kami ini sudah berusaha mempermudah pelayanan pengurusan melalui website, kemudian kita sudah buka di kecamatan-kecamatan, kemudian sudah ada di MPP, tapi pengunjung yang ada di Dukcapil itu tetap banyak.
Oke. Itu yang jadi anu kami, jadi Pak Kadis kami dan kami semua, Iya. kok bisa? Nah, tapi ternyata setelah, karena saya ini orang tidak bisa duduk tenang di meja, Pak Kadis kami juga, jadi tiap itu kita selalu di situ di daerah di ruang pelayanan itu tanya, kenapa kita ke sini Bu, Pak? Dia bilang, ada saya mau urus, ternyata kita di kecamatan. Saya tidak tahu Pak ada di kecamatan. Nah, itu. Kemudian, tapi ada juga yang bilang, di kecamatan Surki ke sini Iya, Pak, iya. ya kan? Jadi kalau kita dapat begitu kita sampaikan bahwa sekarang Pak, Bu di kecamatan itu sudah bisa melayani kalau kita mau rubah data. Kita mau buat akte kematian, kelahiran itu bisa di kecamatan karena dia akan bantu untuk mendaftarkan melalui website. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan kita sama khususnya Pak Kadis kesian, bagaimana ini ke depan kalau bisa ini itu orang datang ke Dukcapil itu yang mengurus sisa 1, 2, 3 orang mami. Nah, dia jadi sekarang ini kita berusaha menjadi tantangan ini kita akan mau mentransfer mendrop tenaga-tenaga Dukcapil di setiap kecamatan. Jadi nanti pelayanan itu yang ada di kecamatan sama persis yang ada di Dukcapil nanti. Jadi orang mau bikin data baru cukup di kecamatan, tidak perlu lagi ke Dukcapil. Itu nanti harapannya ya. Tapi kalau di luar dari itu yang misalnya perkawinan memang harus di Dukcapil, data baru juga memang harus karena harus yang mau mewawancara ini harus orang punya integritas tinggi. Karena jangan sampai yang kita tahu ini kan Kota Makassar tempat transitnya pengungsi. Pengungsi-pengungsi jangan sampai nanti mereka mau merubah status kependudukannya dari orang-orang dari Afgan atau dari mana mau menjadi penduduk Kota Makassar. Kalau orang yang tidak punya integritas tinggi ya bisa saja termakan. Makanya kita mau berusaha begitu. Jadi merubah-rubah data, membuat akte kelahiran itu cukup di kecamatan. Nah, itu yang menjadi tantangan sekarang Dukcapil, khususnya Pak Kadis kami. Bagaimana caranya? Karena stres juga, bukan stres, kasihan juga warga. Padahal bisa dilayani di kecamatan atau di rumah sendiri. Kita bikin, dia mendaftar itu harus ke Dukcapil. Karena bayangkan berapa biayanya, belum lagi keselamatannya. Belum lagi waktu, jadi ya itu yang jadi pikiran. Jadi itu yang tantangan kami sekarang, Vio. Berarti untuk closing statement kita, Pak Salman, mungkin izin untuk bisa mengemphasize atau menekankan kemudian bagaimana teman-teman masyarakat di Kota Makassar dari 15 kecamatan yang ada ini bisa membantu kerja-kerja dari Dukcapil Kota Makassar dalam proses transformasi digital nih Pak. Dari yang mungkin masih banyak masyarakat yang hadir langsung ke Dukcapil itu perlu diarahkan dan mungkin disampaikan juga bahwa untuk pelayanan bisa ke website mana nih Pak? Silakan. Baiklah, saya mau sampaikan kepada teman-teman pendengar, penonton Tribuners bahwa yang pertama saya mau sampaikan dari awal, jangan jaga kerahasiaan data, jangan sembarang beri data kita kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya mau ingatkan, kalau ada penelpon gelap, orang tidak diketahui dan mengaku dari Dukcapil itu tidak benar, jangan terlena itu. Kemudian yang kedua, saya mau sampaikan bahwa pelayanan Dukcapil itu ada di 15 kecamatan yang ada di wilayah kerja yang ada di Kota Makassar. Jadi warga, masyarakat atau pendengar atau penonton Tribuners itu datangi kantor kecamatan di wilayah yang terdekat. Kalau memang nanti di situ sampai di situ terus dia bilang, langsung ke Dukcapil, telepon Kak. Nah, insya Allah kita akan komunikasikan. Kemudian yang kedua, berikutnya saya mau sampaikan, kami sekarang mempunyai link Dukcapil. Kita coba Google aja, minta linknya itu langsung Dukcapil Kota Makassar, itu ada langsung akan muncul nanti di situ diarahkan. Nah, kita bisa mendaftar kalau mengurus administrasi kependudukan misalnya merubah data pekerjaan, merubah data alamat, itu bisa melalui website kami. Nggak usah jauh-jauh ke kecamatan ataupun mau ke Dukcapil terutama. Terus berikutnya
jangki pakai orang-orang pihak ketiga, ada yang orang bilang calo. Tidak ada, mudah sekali. Vio sudah sampaikan dari awal, mudah sekali kalau kita mau melakukan pengurusan sendiri administrasi kependudukan. Yang penting berkas tak lengkap yang apa yang kita mau urus. Makanya dengan melihat website Dukcapil kita buka, kita lihat di situ apa kita mau urus, apa persyaratan yang harus kita siapkan. Insya Allah kalau kita lengkapi berkas tak, kita masuk, paling kalau memang pun rame, paling kita menunggu 1-2 jam. Karena antrian yang lama. Tetapi kalau sunyi Ji, cepat sekali. Kita dilayani, masuk, nanti akan berkasnya, outcome-nya, hasilnya itu akan dikirim melalui email kita. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang merasa tidak terlayani dengan baik, kita bisa masuk ke layanan pengaduan Dukcapil, headline-nya, IG-nya, kita bisa komunikasi di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya lanjut mungkin Pak Salman, berarti yang tadi disampaikan untuk website dari Dukcapil sendiri adalah dukcapil.makassarkota.go.id, kemudian sudah lengkap juga dengan fitur-fitur yang memudahkan kita, seperti mungkin ada tadi pengambilan KTP, akta kelahiran, kemudian pengaktifan data kependudukan, hingga ke aksesibilitas untuk disabilitas. Jadi lengkap semua seperti apa yang sudah disampaikan Pak Salman, memang benar nyata adanya, sudah terdigitalisasi semua Pak ya, untuk keperluan dan juga kebutuhan masyarakat, tinggal disesuaikan saja yang mana yang dibutuhkan dan juga diperlukan. Tidak perlu jauh-jauh untuk ke kantor Dukcapil Pak ya. Dukcapil yang hampir di perbatasan Goa itu ya. Cukup by phone aja, itu semua sebenarnya ada di genggaman Anda, teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Salman atas waktunya dan juga informasinya. Semoga ini informasi yang bisa menjadi sekali lagi edukasi bagi kita semua, apalagi juga mungkin teman-teman yang baru mengetahui informasi ini bisa membagikan juga Pak ya, ke kerabatnya, keluarga, atau juga kolega, atau juga teman-temannya yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan Dukcapil di Kota Makassar. Terima kasih Pak, sehat, sukses selalu Pak ya. Siap, sama-sama Via, sehat semua pendengar. Baik, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Kota, dan jangan lupa juga saksikan program reguler lainnya yang akan kami hadirkan setiap harinya untuk Anda. Akhir kata, saya Fiorena Jiretno mewakili Pak Salman dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.